Luar biasa, supporter timnas Indonesia merahkan Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Doha malam ini. Keputusan aneh pelatih Irak ketika tahu Indonesia akan balas dendam. Sain Patinama dipastikan siap tampil di Piala Asia 2023. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan aneh pelatih Irak ketika tahu Indonesia akan balas dendam. Mendapatkan target juara, timnas Irak akan memulai Piala Asia dengan menghadapi timnas Indonesia di Stadion Ahmad bin Ali, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Jesus Casas dihadapkan pada badai cedera selama persiapan Piala Asia ini, termasuk kehilangan pemain kuncinya, saat Natik yang mengalami cedera. Pelatih asal Spanyol ini pun dihadapkan pada pertanyaan siapa pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan ini. Dia pun tegas menutup rapat daftar pemain yang diturunkannya. Beberapa pemain tidak akan main di pertandingan ini, tapi saya tidak mau membuka line up karena Indonesia akan dengar konferensi pers ini, kata Jesus Casas dalam konferensi pers jelang laga, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2024. Jesus Casas mengakui kemenangan telak 5-1 atas tim asuhan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2023 lalu tidak akan berpengaruh pada Piala Asia. Hal ini karena akan ada banyak faktor yang mempengaruhi permainan ini. Apalagi kedua tim bermain di luar negaranya masing-masing. Tentu akan ada banyak aspek dalam sepak bola, bukan hanya fisik, taktik, teknik dan psikologis juga penting, tapi Indonesia mau membalaskan dendam di pertandingan sebelumnya dan saya bilang pada pemain ini tidak akan mudah dan kita harus sangat fokus, kata Jesus Casas. Jesus Casas mengakui harus mengantisipasi kebangkitan dari timnas Indonesia. Apalagi tambahan kekuatan yang dipersiapkan Indonesia dari para pemain mereka yang memperkuat tim Eropa. Jika kita ingin mendapatkan apapun kita harus keluarkan 100% agar bisa menang, tegas Jesus Casas. Luar biasa, supporter timnas Indonesia merahkan Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Doha malam ini. Ribuan supporter siap dukung langsung saat pertandingan timnas Indonesia lawan Irak malam ini. Pertandingan pembuka grup D Piala Asia 2023 Qatar antara Indonesia melawan Irak akan berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Doha, pada Senin tanggal 15 Januari tahun 2023. Penantian selama 17 tahun itu akan menjadi partai hidup mati setelah terakhir bermain di Piala Asia pada 2007 di Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Indonesia Doha, Qatar, memperkirakan pertandingan itu akan dihadiri ribuan supporter atau WNI yang bermukim di Doha dan sekitarnya. Total akan ada lebih dari 1.000 orang bakal mendukung perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado, mengatakan sudah 300 tiket yang dibeli pendukung timnas Indonesia secara kolektif ludes terjual. Ribuan supporter akan mendukung langsung di Doha. Namun, untuk jumlah pasti belum bisa dipastikan, berdasarkan penjualan tiket insya Allah di atas 1.000 supporter akan hadir saat melawan Irak, ujar Ali Murtado kepada wartawan, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Ali Murtado menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, sudah ada 300 tiket itu belum termasuk pendukung yang membeli tiket secara mandiri, dan warga negara Indonesia, WNI, yang bakal menonton lewat jalur undangan. Untuk pembelian kolektif saja 300 tiket. Ditambah pembelian mandiri yang jumlahnya saya yakini di atas itu. Beberapa juga mendapatkan tiket dari jalur undangan, ungkap Ali Murtado. Untuk memastikan dukungan penuh, KBRI Doha juga telah berkoordinasi dengan kelompok supporter timnas Indonesia yang menetap dan yang sudah berada di Qatar. Hal ini bertujuan agar perjuangan skuad Sintayong bisa maksimal berkat dukungan langsung untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Kami sudah siapkan bentuk dukungan kepada timnas Indonesia dengan elemen-elemen supporter yang ada di Qatar, imbu Ali Murtado. Pertandingan Indonesia melawan Irak akan menjadi laga penting untuk menentukan nasib tim Garuda untuk lolos ke fase gugur. Laga ini akan memulai kick-off pada pukul 17.30 waktu Doha atau pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sain Patinama dipastikan siap tampil di Piala Asia 2023.
Pemain timnas Indonesia Sain Patinama memamerkan foto sedang berada dalam pesawat dalam perjalanan menuju Doha, Qatar. Keberangkatan Sain Patinama dari Belanda menuju Doha untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 menjadi angin segar bagi para pendukung tim Garuda maupun staf pelatih. Doha, tulis Sain Patinama dikutip dari Instagram story pribadinya. Sain Patinama sebenarnya sudah bergabung sejak timnas Indonesia menggelar TC di Turki. Namun Sain kemudian meminta izin kepada Shin Tae-yong untuk meninggalkan tim sementara waktu karena harus menemui ibundanya yang tengah sakit di Belanda. Seiring dengan kondisi ibunda yang semakin membaik, Sain Patinama pun akhirnya dapat kembali bergabung dengan timnas Indonesia di Qatar. Meski Sain Patinama akan bergabung dengan timnas Indonesia hari ini, namun tampaknya kecil kemungkinan Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain naturalisasi itu saat tim Garuda melawan Irak pada pertandingan perdana grup D Piala Asia 2023. Pasalnya, Sain Patinama kemungkinan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan kondisi dan kembali beradaptasi dengan tim. Timnas Indonesia disebut haram jika harus kalah di laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar melawan disebut sangat krusial. Amat vital bagi skuad Garuda untuk tidak kalah demi menjaga kans lolos ke babak 16 besar, setidaknya lewat jalur salah satu peringkat 3 terbaik di fase grup. Pandit senior sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan menilai timnas Indonesia wajib tidak kehilangan poin di laga perdana lawan Irak. Andai kalah, pria yang akrab disapa Bung Ropan itu meyakini kans lolos skuad Garuda ke fase gugur alias ke babak 16 besar Piala Asia Qatar akan sangat berat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mengatakan jika target kita adalah lolos 16 besar. Jika memang begitu, paling tidak dapat 1 poin lawan Irak. Jangan sampai kalah, itu kuncinya. Terserah bagaimana caranya, meski kita harus main ultra defensif sekalipun, ucap Ropan di kanal YouTube pribadinya. Kalau kita kalah, peluang timnas Indonesia akan pupus. Saya meyakini akan sulit untuk bisa mencapai babak 16 besar, kalau tak mau dibilang tidak mungkin, sambungnya. Jangan dulu melihat Vietnam dan Jepang. Fokus pada laga awal. Menurut Ropan, jika ingin peluang lolos ke babak 16 besar terbuka, timnas Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong harus meraih 4 poin. Dengan raihan 4 poin, skuad Garuda bisa lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Kita wajib menang lawan Vietnam, itu tak bisa ditawar. Tapi, dengan catatan kita dapat hasil positif pada laga kontra Irak. Karenanya, untuk menuju babak 16 besar, kita tidak boleh kalah lawan Irak, tegas Ropan.